إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam suka ataupun duka, dalam keadaan sedih ataupun senang, dalam keadaan diluaskan rizkinya ataupun dalam keadaan sempit, kita terus mengucapkan pujian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun, karena semua yang terjadi di muka bumi adalah ujian. Semua takdir yang Allah takdirkan adalah ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sabar dan kita istiqamah, tetap di atas sunnah, tetap di atas ajaran Rasulullah SAW, maka musibah menjadi pahala, kesengsaraan menjadi perkara yang membahagiakan kelak yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Namanya dunia tidak selalu dalam keadaan yang sama. Namanya dunia kadang kebaikan, kadang kejelekan terjadi. Kadang suka atau duka bisa terjadi. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita diuji dengan kesusahan, diuji dengan kesengsaraan, atau diuji dengan problem yang tak terpecahkan, maka sabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sekian banyak jalan keluar hati yang gelisah, hati yang susah, hati yang gundah gulana, jangan membawa kita kepada selain sunnah.
Jangan membawa kita pada selain agama, selain zikrullah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hatinya tentram dengan zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ikhwani fillah azakumullah. Sadaqallah, maha benar Allah. Hanya dengan zikrullah, hanya dengan mengingat Allah dan apa yang Allah janjikan yaumul qiyamah, hanya dengan zikrullah dan mengingat apa yang Allah janjikan dari pahala yang besar dan jannah yang kekal di dalamnya selama-lamanya, kebahagiaan yang abadi yang tak pernah berhenti, niscaya seluruh musibah apapun di dunia tidak terasa. Sebesar apapun rasa sakit, kita akan kecil kalau dibandingkan dengan kekekalan di dalam surga selama-lamanya. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman, "Alladzina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husna ma'ab." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, niscaya mereka akan mendapatkan tuba di dalam jannah. Pohon yang naungannya ditempuh 100 tahun perjalanan tidak selesai. Pohon di dalam jannah yang Allah persiapkan untuk penduduk surga. Itu satu makna. Dan tuba juga memiliki makna yang lain yang tidak bertentangan, yaitu kebahagiaan, kegembiraan di dalam jannah. Wa husna ma'ab, tempat kembali yang sangat baik bagi orang-orang yang beriman. Maka dengan mengingat Allah, dengan mengingat janji-janji Allah, dengan mengingat jannah, dengan mengingat pahala yang Allah persiapkan, maka niscaya ujian apapun yang kita hadapi di dunia akan terasa ringan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban. Allah menurunkan ahsanal hadits, ucapan yang paling baik, ucapan yang paling bagus, yaitu kitaban mutasyabihan matani, yani Al-Quran ini kitab taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang hati-hati akan gemetar dan bulu kuduk akan berdiri ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hati siapa yang akan terpengaruh dengan ayat-ayat Allah? Kata Allah, juludul ladzina yakhshawna rabbahum, kulit-kulitnya, bulu kuduknya orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang yakhshawna rabbahum, yang memiliki khasyah. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum, kemudian hati menjadi lunak, kemudian hati menjadi tentram dengan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ikhwani wa a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, obat akan mujarab bukan hanya pada unsur obatnya. Obat akan mujarab juga kalau orangnya cocok dengan obat tersebut. Sehingga Al-Quran adalah jelas obat. Allah sebutkan dalam beberapa ayat, syifa'un linnas, penyembuh bagi manusia. Tetapi apakah orangnya cocok dengan ayat Al-Quran?
atau tidak. Sama seperti obat yang manjur mujarab, tetapi kalau pasiennya ada alergi terhadap obat tersebut, ya nggak bisa. Kalau orangnya munafik, tidak punya iman, munafik alias ragu terhadap Allah dan Rasulnya, bagaimana mungkin bisa diruqyah? Bagaimana mungkin bisa diobati dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Dia bacakan ayat Allah, hatinya bukan menjadi tenteram, hatinya menjadi marah. Kamu baca apa? Ngapain baca di sini? Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka Allah katakan bahwa mereka yang sembuh hatinya, tenteram hatinya dengan zikrullah, alladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang memiliki khasyah di dalam hatinya. La yaq'ud qaumun yadhkuruna Allah, tidaklah duduk-duduk satu kaum berzikir kepada Allah, membacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, mempelajari Al-Quran, illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat-malaikat akan menaunginya. Satu, malaikat-malaikat berkerumun menaunginya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang kedua akan diliputi rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa nazalat bihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenteraman, sakinah. Sakinah, ketenteraman, tidak bisa dibeli. Apakah bisa orang-orang yang stres, orang-orang yang dalam keadaan gundah gulana, kemudian dia beli ketenteraman? Tidak bisa. Allah akan turunkan ketenteraman itu. Bagi siapa? Bagi yang duduk yadkurun Allah, duduk bermajlis mencari dan mempelajari ilmu Allah, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasul. Hati ini menjadi tenteram. Disebutkan 3 perkara paling tidak. Malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Allah turunkan wa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan pada mereka ketenteraman hati. Ada yang keempat, kelanjutan hadisnya, wa dzakarallahu fi man indah, Allah akan sebut mereka terhadap atau di hadapan seluruh hamba-hamba yang ada di sisinya. Siapa hamba-hamba yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Para malaikat. Allah akan banggakan hamba-hamba tadi yang yadhkurun Allah, mengingat Allah, mengingat ayat-ayat Allah, mempelajari kitabullah. Yadhkurullahu fi man indah, Allah akan sebut-sebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Lihat hambaku, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak melihat aku. Mereka mentaati aku padahal mereka tidak melihat aku. Dan seterusnya dan seterusnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ikhwan fillah azakumullah. Maka seharusnya seorang muslim sunni salafi anti stres. Tidak mungkin dia akan stres. Banyak obatnya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak penyembuhnya yang Allah persiapkan dalam Quran. Banyak jalan keluarnya yang Allah ajarkan dalam hadis-hadis Rasul yang Allah SAW ajarkan dan contohkan. Sudah berapa ayat disebutkan tadi? Pertama, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang kedua, alladzina amanu wa amilus salihah, kalau beriman dan beramal saleh, tuba lahum wa husna ma'ab. Yang ketiga,
ayat-ayat Allah yang kalau dibacakan taqsya'irru minhu qulubul ladzina yakhshawna rabbahum. Ayat-ayat Allah yang kalau dibacakan, hati-hati yang memiliki rasa takut pada Allah akan lunak, akan lembut, akan tenteram. Yang keempat, majlis-majlis ilmu adalah obat bagi mereka yang gelisah, bagi mereka yang memiliki sekian banyak kegelisahan di hati dan problem-problem. Duduk di majlis ilmu, dengarkan qala Allah wa qala Rasul. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fanaslah ta'ala ayyuthabbitana wa yuthabbitakum. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan kami dan kalian di atas kitab was sunnah. Mengokohkan kita dan kalian di atas tauhid dan di atas ajaran Rasulullah SAW dalam keadaan apapun, dalam problem apapun, dalam ujian apapun. Semoga Allah jadikan kita orang yang sabar dan istiqamah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan bahwa yang paling nikmat di akhirat nanti adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling nikmat di bumi adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ba'du salaf mereka berkata, masakin wa ahli dunya kharaju minad dunya wa madaqu atyab ma fiha. Kasihan sebagian ahli dunia masakin, miskin dengan makna perlu dikasihani. Masakinu ahli dunia, sebagian ahli dunia masakin, kharaju minad dunya, keluar dari dunia dalam keadaan belum merasakan yang paling lezat di dunia, belum merasakan atyab ma fiha. Atyab ma fiha, yang paling lezat di dalamnya, yaitu zikrullah. La ya'rifuha illa man daqaha. Enggak akan bisa memahaminya kecuali orang-orang yang pernah merasakannya. Dia akan merasakan ketentraman, ketenangan dalam keadaan apapun. Tidak berkait dengan harta yang dia miliki, tidak berkait dengan makanan yang dia hadapi, tidak berkait dengan orang yang didampingi atau yang di sebelahnya. Tidak ada kait dengan itu semua. Dalam keadaan apapun, hatinya memiliki kenikmatan yang lezat. Berkata beberapa ulama, aku pernah merasakan satu saat kenikmatan hati, ketentraman yang sungguh demi Allah, kalau saja surga itu seperti itu rasanya, aku sudah cukup untuk berlomba untuk mendapatkannya. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang kelima disebutkan di dalam ucapan para ulama bahwa al-iman billah war ridha, keimanan kepada Allah dan keridhaan Allah sebagai Rabbnya itu juga sama perangkat yang menenteramkan hati. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, "Dhaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya." Akan merasakan lezatnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya dan ridha Islam sebagai agamanya dan ridha Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai nabinya. Siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya,
Siapa yang ridha Islam sebagai agamanya, dan siapa yang ridha Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai nabinya, panutannya, maka daqa ta'mal iman. Dia akan merasakan iman itu lezat. Dia akan merasakan atyabu ma fiha. Dia akan merasakan yang paling lezat di dunia, yang gak bisa dibandingkan dengan apapun. Ikhwan fillah a'azzakumullah, pernah dibahas ucapan Ibnu Qayyim secara makna bahwa nikmat hissi dengan nikmat qalbi adalah lebih tinggi nikmat qalbi. Apa buktinya? Buktinya silahkan. Makanan yang paling lezat, minuman yang paling lezat, apapun yang ada di hadapannya yang paling lezat, kalau hatinya tidak tentram, dia nggak bisa makan. Kalau hatinya tidak tenang alias stres, dia nggak akan bisa merasakan kelezatan makanan apapun. Dia akan tidak bisa merasakan kenikmatan minuman apapun. Bahkan dikatakan nggak akan bisa merasakan kenikmatan di ranjang-ranjang mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mata tidak bisa dipejamkan, nggak bisa tidur. Makan tidak nikmat dan terasa pahit. Mengapa? Hatinya yang sakit. Tetapi sebaliknya, ketika hati sehat, hati tentram, hati bahagia, hati yang lapang dada, maka dia akan makan dengan nikmat walaupun nasi putih dengan garam. Berarti kenikmatan hati itu pokoknya. Sedangkan kenikmatan hissi itu cabangnya. Tapi sekarang di akhirat, surga adalah kenikmatan yang sangat tinggi tiada tara. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuka hijabnya dan penduduk surga memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lupa dengan kenikmatan surga. Karena nikmatnya memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah tutup kembali hijabnya, dan mereka kembali bernikmat-nikmat dengan surga sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah lagi. Berarti tinggi mana kenikmatan surga dengan kenikmatan memandang wajah Allah? Lebih tinggi kenikmatan memandang wajah Allah. Ini kenikmatan rohani, kenikmatan hati. Yang tadi kenikmatan hissi, kenikmatan jasmani. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan kalau seorang itu dalam hadis tadi ridha Allah sebagai Rabbnya, ridha syariat Allah, agama Allah, aturan Allah sebagai agamanya, dan ridha Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, maka tidak akan ada sesuatu apapun yang bisa mengganggu hatinya. Hatinya dipenuhi ketentraman dan ketenangan. Wa dhaqa ta'mal iman. Dia akan merasakan lezatnya iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa nafla ta'ala yuthabbitana wa yuthabbitakum wa yuthabbitul muslimina 'ala at-tauhid wa sunnah. Wa nafla ta'ala al-husna al-khatimah. ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. اللهم نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وغضبك وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.